Kita ke informasi dari Timnas Indonesia U17, saudara, yang terus mematangkan persiapan jelang laga lawan Afghanistan di grup C Piala Asia U17. Meski Indonesia sudah pasti lolos ke 8 besar dan ke Piala Dunia U17 2025, tapi pelatih Timnas U17 Nova Arianto meminta pemain tetap fokus menghadapi Afghanistan. Timnas Indonesia U17 pada Rabu malam melakukan latihan sebagai persiapan lawan Afghanistan. Pertandingan kontra Afghanistan tak lagi menentukan karena timnas sudah dipastikan lolos ke perempat final sebagai juara grup dan lolos ke Piala Dunia di Qatar. Namun pelatih timnas Nova Arianto meminta Garuda Muda melupakan euforia dan tetap fokus lawan Afghanistan yang merupakan juru kunci grup C. Yang pasti setelah kita bersyukur ya kita bisa lolos ke Piala Dunia, dan sekarang sama seperti dari awal kita datang di sini, saya minta pemain tetap fokus dari game per gamenya ya. Kita tidak mau melihat apakah kita lolos Piala Dunia ataukah kita sudah lolos Piala Dunia, apakah kita harus juara grup atau kita harus ke final, itu tidak terlalu saya pikirkan ya. Tapi saya selalu sampaikan ke pemain, saya minta fokus pemain adalah game per game, dan terdekat kita akan lawan Afghanistan, dan saya minta semua pemain siapkan dan fokus di pertandingan Afghanistan, dan kita akan pikirkan nanti siapa lawan kita nanti di perempat final. Yang pasti semua pertandingan sangat penting buat kami dan tetap fokus kami tetap sama ya, dan kita tidak pernah merasa Afghanistan ada di bawah kita atau di atas kita, tetapi saya minta fokus pemain tetap sama, dan saya ingin melihat sekali lagi semua pemain bisa tampil baik di saat lawan Afghanistan dan kita tetap meraih hasil yang maksimal besok. Sekali lagi saya nggak fokus melihat lawan ya, walaupun saya lihat di hotel tempat kita bersama, saya lihat secara mental, secara psikis mereka cukup turun ya, tetapi saya nggak mau lihat itu, dan saya tetap sampaikan kepada pemain ya, pemain harus tetap fokus dengan apa yang akan kita buat besok, dan saya minta pemain tetap kerja keras dan semoga kita bisa meraih hasil maksimal besok. Pemain Timnas U17 menyebut siap menghadapi Afghanistan. Salah satu punggawa Timnas U17 Muhammad Al-Ghazani bilang sudah menjalani recovery pasca lawan Yaman dan fokus berlatih menghadapi Afghanistan. Semua sudah menjalani recovery kemarin, dan sekarang semua sudah fokus pada latihan yang disiapkan. Kami sudah siap menghadapi Afghanistan. Kuncinya di komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberi isyarat agar Timnas U17 tetap ngotot bermain lawan Afghanistan. Meski laga ini sudah tak mempengaruhi langkah Timnas yang sudah lolos ke 8 besar dan Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir meminta Garuda Muda tetap memberikan yang terbaik pada pertandingan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi dini hari ini. Dalam unggahan di Instagram, Erick Thohir bilang perjuangan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 masih berlanjut. Dini hari nanti Timnas U17 akan menghadapi Afghanistan dan kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Timnas U17 dipastikan lolos ke 8 besar Piala Asia sebagai juara grup tanpa bisa dikejar oleh Korea Selatan atau Yaman. Meski Evandra dan kawan-kawan masih menyisakan satu laga lagi lawan Afghanistan dini hari nanti, laga tersebut tidak akan mengubah posisi Timnas Indonesia di klasemen. Timnas Indonesia U17 sudah mencetak sejarah lolos kualifikasi Piala Dunia U17. Lalu bagaimana dukungan dari orang-orang terdekat para pemain? Karena dini hari nanti Timnas kita akan melawan Afghanistan. Sore ini kita berbincang dengan Pak Budiono. Pak Budiono ini adalah orang tua asuh dari pemain Timnas Fadly Alberto. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Ya Pak Budi, pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih. Sudah saling berkabar-kabaran terakhir dengan Fadly kapan nih Pak Budi? Sebelum berangkat Fadly sudah minta restu dan doanya. Kemudian terakhir kemarin telepon video call. Kemudian saya ucapkan selamat dan saya
akan beberapa hal termasuk istirahatnya, termasuk latihannya, dan termasuk untuk masalah istirahat dan makannya untuk kita atur. Oke, lebih ke makannya, lebih ke istirahatnya, lebih ke pemulihan kebugaran Fadli ya? Pemulihan, iya. Iya. Setelah kemarin menang dengan Yaman, langsung telepon saya. Ngomong apa Pak? Minta saran dan doanya. Iya. Waktu itu pada saat menelpon, pada saat usai melawan Yaman atau sebelum melawan? Setelah melawan Yaman, kemudian istirahat, terus habis bangun tidur baru telepon saya. Waktu itu pada saat Fadli kemarin telepon menang nih lawan Yaman, apa yang waktu itu Fadli sampaikan Pak? Ya, disampaikan terima kasih dukungannya kepada teman-teman termasuk keluarga dan saya supportnya terus. Terus akhirnya saya memberikan satu arahan-arahan supaya Fadli tetap selalu berlatih dan tidak bohong. Mengalami beberapa arahan-arahan dari pelatihnya. Nah, Fadli juga menceritakan nggak sih Pak soal persiapannya ke Piala Asia, kan dini hari ini akan melawan Afghanistan ya Pak? Iya. Nah, gimana tuh Pak? Apa yang diceritain? Kemarin sudah saya sampaikan juga, jangan lupa berdoa, istirahatnya Fadli, terus pola makannya diatur, latihannya tetap juga terus supaya ini kan harapan kita semua termasuk bangsa Indonesia untuk supaya lolos di Piala Dunia. Pak, tapi kalau Bapak sendiri melihat Fadli mulai dari kecil sampai dengan sekarang, kemudian Fadli dan teman-teman juga sudah dipastikan ya punya tiket nih untuk masuk ke per 8 besar Piala Asia dan juga ke Piala Dunia. Ini keinginan Fadli dari kecil atau pada saat sudah besar aja nih? Keinginan mulai kecil. Jadi mulai SD, SMP, terus dari kecil memang udah suka bola, Pak? Ini sudah kami taruh di klub-klub di lokal-lokal itu aja. Ada mungkin rekam jejak dari pihak keluarga mungkin? Atau memang benar-benar ini Fadli yang satu-satunya nih yang ke timnas? Fadli satu-satunya. Oke. Kemudian juga Fadli pada saat malam hari ini kan nanti akan melawan Afghanistan ya Pak, meskipun juga dipastikan nanti akan masuk ke perempat final Piala Asia dan juga punya tiket ke Piala Dunia. Nah, Fadli sendiri bercerita nggak, oke kita semua tim nih harus menang nih, meskipun memang tidak mengubah hasil nanti? Iya, harus menang. Kemarin cerita harus menang. Untuk membanggakan kita semua harus menang. Oke, harus menang ya Pak ya. Nah, kalau dari Fadli sendiri pada saat kemarin lawan Korsel berat ya Pak, terus lawan Yaman juga berat. Nah, kalau dari Bapak sendiri biasanya orang-orang di rumah memberikan semangat dari jauhnya seperti apa Pak? Selain tadi berkomunikasi dengan Fadli, memberikan semangat, mungkin dari jauh seperti apa dukungan Bapak? Misalnya mengadakan nonton bareng meskipun malam hari ya saat ini ya. Untuk tandingnya, gimana tuh Pak? Ya, kita semua dari teman-temannya, dari warga sekitar, semuanya sudah nyarankan pengen nonton bareng. Hari ini sudah kita siapkan nonton bareng untuk memberikan support kepada tim U17 kita supaya lebih giat lagi. Oh, jadi malam hari meskipun mulainya dini hari tetap nonton bareng, tetap dibuka Pak, nonton bareng bersama? Tetap nonton bareng. Ini sudah kita siapkan ini. Di samping saya ini sudah siap, kita pasang proyektornya, tinggal nanti teman-teman sudah mulai rame ini nanti karena teman-temannya sekolah semuanya ini juga pengen nonton bareng sama-sama. Oh, jadi besok nggak sekolah dong ya untuk sementara teman-temannya Fadli ini? Iya. Oke, nonton bareng, udah disiapin proyektor, disiapin juga Pak sajian makanan atau mungkin sebelumnya berdoa bersama dulu? Makanan kecil ada nanti, kita siapkan semuanya. Oke, Pak Budi, tentu harapan kita semua akan menang ya nanti malam melawan Afghanistan begitu. Tapi kalau Bapak sendiri nanti komunikasi terakhir masih bisa telepon Fadli sebelum bertanding? Sebelum bertanding biasanya Fadli sudah pesan kepada kami ya untuk tidak usah telepon. Tapi setelah main pasti Fadli telepon saya. Kenapa nggak usah telepon Pak pesannya ini? Justru apa karena daripada deg-degan nih atau?
nahan rindu. Iya, karena ya pesannya hanya itu aja. Bapak kalau menjelang tanding tidak usah telepon. Ya sudah, saya tidak pernah telepon sebelum tanding. Oh, jadi kayaknya Setelah tanding pasti dia telepon. Oh, jadi kunciannya justru kayaknya nggak boleh telepon, karena kalau sudah selesai tanding baru telepon ya, karena menang ya pasti ya. Itu kayaknya kunciannya ya Pak ya, sama Bapak. Iya. Nah. Oke, kalau dari Ibu sendiri Pak, mendukungnya dengan cara apa? Sama, Ibu juga sama, di rumah juga menyiapkan ada nonton bareng bersama di sekitar rumah sana. Oke. Kita satu kecamatan cuma beda desa itu aja. Oke, terakhir Pak, mungkin ada yang juga sudah disiapkan oleh teman-teman, oleh keluarga Pak Budi juga, oleh orang tua begitu atau sanak saudara. Ketika nanti nih Fadli pulang kembali ke rumah, apa yang sudah disiapkan, mungkin makanan atau mungkin ada selebrasi kecil-kecilan, Pak Budi? Kemarin juga sudah kami sampaikan waktu habis menang dari Yaman itu, nanti Pak Fadli yang pertama Pak Mas Bupati nanti akan kita undang atau kita akan ke rumah dinas. Yang kedua kita akan mengadakan syukuran kecil-kecilan. Karena perjalanan Fadli dan kawan-kawan masih panjang ya Pak Budi ya? Masih panjang. Masih panjang. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Budiono untuk selalu menyemangati Fadli dan kawan-kawan nih, terutama juga dini hari ini Timnas Indonesia, Timnas Garuda akan melawan Afghanistan. Terima kasih Pak Budiono, sampaikan salam kami ya untuk teman-teman Fadli juga nanti. Terima kasih Mbak, terima kasih, salam semuanya, Kompas, hebat. Ya.